Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa meeting lagi setelah sekian lama tidak meeting karena ada tatap muka terbatas. Hari ini kabarnya gimana? Sehat semuanya atau ada yang kurang sehat? Gimana, sehat ya? Ada yang belum makan? Ya, ada yang belum sarapan? Kalau belum sarapan, sarapan dulu aja. Pembelajarannya nanti bisa nyusul ya. Karena kalau nggak sarapan, ini musimnya udah mulai musim hujan ya. Takutnya kalau nggak sarapan nanti imunitas tubuhnya nanti menurun, kalian gampang sakit. Silakan saya beri waktu untuk makan ya. Atau sambil mendengarkan, sambil menyimak, sambil makan juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalau nanti saya tanya, tolong direspon ya. Jadi saya tidak nampak seperti orang yang ya tidak punya lawan bicara gitu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Dan juga ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dipersilakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Materi ini adalah bab 4 ya kalau di buku. Halaman 73, silakan kalian buka. Materinya adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, materi pertidaksamaan dua variabel ini adalah materi yang bisa dibilang materi gabungan antara pertidaksamaan linier dengan pertidaksamaan kuadrat. Ini saya tuliskan, ini materinya adalah pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linier, dan juga nanti yang kedua ada pertidaksamaan kuadrat. Ini kok merah-merahnya ganggu ya? Sebentar. Seperti ini masih kelihatan nggak? Tulisannya masih kelihatan nggak? Masih ya? Iya. Oke, jadi pertidaksamaan linier itu nanti juga ada sistem ya. Karena ini materinya materi sistem, ya berarti nanti bukan hanya satu pertidaksamaan, tetapi ada kalau dua variabel ya paling tidak ada dua pertidaksamaan ya. Baik, kita fokus materi yang pertama dulu, yaitu pertidaksamaan linier. Sebelum ke sistem pertidaksamaan linier, kalian harus tahu ya bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian ya, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier ya. Seperti ini. Jadi materi pertama adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Contohnya begini ya. Contohnya tentukan daerah penyelesaian dari A 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12 ya. Ini salah satu bentuk pertidaksamaan linier itu seperti ini. 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Ya, kalau tanda pertidaksamaan kan kalian sudah tahu ya. Apa aja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau seperti ini ya masuk ke dalam materi sistem pertidaksamaan dua variabel ini, contohnya 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Kalau ditanyakan daerah penyelesaian itu berarti kita harus menggambar ya. Kita harus menggambar
seperti materi materi persamaan maupun pertidaksamaan mutlak ya, rasional irasional. Itu kan kalian harus menggambar, ya enggak? Untuk mengetahui daerah mana dan bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk notasi himpunan. Nah, ini juga harus kita gambar. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita harus membuat titik potongnya dulu. Titik potong sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Ini kita tentukan dulu. Tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, caranya bagaimana? Kita buat tabel silang dulu. Seperti ini. Ini kita kasih X, ini kita kasih Y. Ya. Kemudian kita kasih 0 di sini. 0, 0. Atau kalau tidak mau seperti ini ya boleh 0 sini boleh. Yang penting dia itu posisinya diagonal ya. Diagonal, tahu diagonal? Diagonal itu maksudnya ya bersilangan, ini 0, ini 0 gitu ya. 0, 0. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ujikan kalau nilai X-nya ini 0, nanti nilai Y-nya kita dapat berapa. Coba yang pertama, misalkan X-nya 0 ya. X-nya 0. Itu artinya ini kita tutupi dulu. Kita tutup. Kita tutup dulu. Ya, sehingga ada 4Y sama dengan 12. Gitu ya. Berarti Y-nya berapa nih kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti kan 4Y ini anggap aja sama dengan gitu. Sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? 12 bagi? 3. Iya, 12 bagi 4, 3. 3. Iya. Kemudian kalau Y-nya yang 0. Sekarang Y-nya yang 0. Ini yang 0. Nah, ini. Berarti 2X sama dengan 12. X-nya berapa? 6. 6. Oke ya, seperti ini. Paham ya? Ya, berikutnya kita dapatkan pasangan ya. Pasangannya itu atas bawah, jangan kanan kiri ya. Kalau kanan kiri nanti keliru. Atas bawah itu maksudnya X-nya 0, Y-nya 3, kita tulis 0,3. Kemudian 6, 0, berarti X-nya 6, Y-nya 0. Seperti ini ya. Nah, ini adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0 berarti titik potong dengan sumbu Y. Kalau Y-nya yang 0 berarti titik potong dengan sumbu X. Seperti itu. Berikutnya kita gambar. Ya, kita gambar. Saya coba mau pakai shape. Nah, ini. Oh ya. Nah, sini. Ini aja lah. Manual. Oke, lumayan bagus ya. Lumayan lurus. Walaupun tidak menggunakan tool. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam Kartesius. Ya, X 0, Y 3. Berarti 0,3, 1, 2, 3 sini. Kemudian X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6 ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita hubungkan ini. Titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X ini kita hubungkan. Saya coba pakai warna lain ya, warna biru. Nah, seperti ini. Nah, gini. Ini adalah garis. Oh ya, saya hampir lupa. Jadi untuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda sama dengan ya untuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu garisnya adalah penuh ya. Kalau tidak dia tanpa sama dengan ya seperti ini. Yang ini nih. Yang ini dan ini, maka garisnya itu akan terputus-putus. Ya, garisnya akan terputus-putus. Jadi bedanya kalau di pertidaksamaan nilai mutlak itu kan kalau satu garis lurus, satu garis bilangan. Kalau yang tidak ada sama dengannya kan noktahnya berlubang seperti ini. Kalau yang menggunakan sama dengan noktahnya penuh ada isinya kayak gini ya. Tapi kalau pada garis, kalau dia ada sama dengannya garisnya penuh. Kalau tanpa sama dengan nanti akan putus-putus. Nah ini karena tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya, berarti garisnya penuh ya. Nah berikutnya menentukan arsiran ya. Cara menentukan arsiran bagaimana? Menentukan arsiran itu kita pakai uji titik. Ya, uji titik. Sama, di sini juga pakai uji titik. Ya. Di garis bilangan juga pakai uji titik. Ya, tapi titiknya beda. Kalau ini kita ambil salah satu titik yang mewakili daerah di atas garis biru ini atau di bawah garis biru. Coba
kalian bisa milih salah satu titik nggak yang mewakili daerah di atas atau di bawahnya garis biru? Coba satu orang pilih berapa titik mana yang akan kita uji. 0,0 Pak. Ya, 0,0 ya. 0,0 ini terletak di bawah garis ya Mas ya. Di bawah garis biru. Artinya 0,0 mewakili daerah di bawah garis biru. Ujikan titik 0,0. Ya, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 gitu. Kurang dari sama dengan 12. Ya, 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0 juga. Kurang dari sama dengan 12. 0 tambah 0, 0. Kurang dari sama dengan 12. Ini pernyataan ini benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 12 ini benar atau salah? Benar. Nah, benar ya. Nah, karena ini benar, berarti daerah di bawah garis biru, ya, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, maka kita gambar apa ini arsirannya di sini. Seperti ini. Ini kelihatan nggak warna kuningnya? Kalau nggak kelihatan, saya ganti warna. Warna ungu, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah DHP. Ya. Jadi jawaban dari soal ini itu adalah sebuah gambar gitu. Oke, boleh silakan kalau kalian punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Kalau tidak ada ya silakan screenshot. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Atau kita nanti lihat ke contoh kedua ya. Saya berikan contoh lagi. Kalau sudah, kasih tahu ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Nah, ini biasa. Ini saya pingin kalian nyoba ya. Nyoba nanti tunjukkan hasilnya ke teman-teman kalian ya. Saya berikan satu contoh, nanti dikerjakan sebentar. Kelamaan nggak ya? Kalau kelamaan nggak usah. Coba kita contoh soal kedua aja ya. Contoh kedua, langsung nanti kalian jawab pakai via suara aja. Contoh kedua, tentukan daerah penyelesaian dari misalkan berapa ya? X dikurangi 5Y kurang lebih dari 10. Nah, sekarang X kurangi 5Y lebih dari 10. Kita buat apa dulu? Titik potong. Kita cari titik potong. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang gini. Ini X, ini Y. 0, 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 nih. X-nya 0. Y-nya berapa? Halo? X-nya 0, Y-nya? Berapa? Negatif 2. Iya, negatif 2 atau min 2 ya? 2, Pak. Iya. 2, Pak. Kok 2? Min 2 dong. Kan 10 dibagi min 5. Ya, min 2. Kemudian kalau Y-nya 0. Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Berarti X-nya 10. Gitu. Sehingga titik potongnya adalah 0,-2. Terus 10,0. Gini. Berikutnya kita gambar garis bilangannya. Kok garis bilangan? Apa ini? Grafiknya. Grafiknya kita gambar di sini. Ya, 0,-2 berarti ke bawah ya. 0,-2. Kemudian 10,0. Misalkan 10-nya di sini. Nah, kita buat garis. Ya, garisnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita uji titik ya. Uji
titik. Uji titiknya paling gampang 0,0 lagi ya, tapi kalau 0,0 yang ini ada di atas garis ya, ada di atas garis merah ini. Oh iya, lupa nih. Ada yang tahu salahnya di mana? Tadi sudah saya sampaikan ini garisnya salah ya. Garisnya Salahnya di mana? bukan titik-titik. Iya, Garisnya garis. apa? Iya, garisnya harusnya titik-titik. Oke. Sebentar. Harusnya seperti ini ya. Nah, untung ada toolnya, jadi saya nggak perlu menghapus garis. Nah, gini, jadi garisnya seperti ini. Oke ya, kalau sekarang sudah benar. Berikutnya adalah uji titik ya. Uji titik berarti X-nya 0, Y-nya 0. 5 kali 0. Lebih dari 10. 0 kurangi 0 lebih dari 10. Benar atau salah nih? Benar atau salah? Salah. 0 salah. Berarti kalau salah jangan diarsir ya. Ini 0 lebih dari 10 salah. Berarti yang atas ini jangan diarsir. Yang diarsir adalah yang di bawah garis putus-putus ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Halo? Paham. Oke. Sekarang lihat di LKS kalian halaman 70 berapa ini? 71 74 ya. 74 itu kan sebenarnya ada materi sistem apa ini namanya? Kuadrat. 75 itu ada kuadrat, tapi kita nanti bahas kuadratnya itu fokus ke ini dulu. Kuadratnya kita bahas nanti, hari ini kita fokus ke sistem persamaan linier dulu. Sekarang kalian boleh screenshot. Ini contoh yang kedua. Nanti akan saya lanjutkan ke sistem pertidaksamaan linearnya. Sudah ya? Oke, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu apa tadi? Sistem pertidaksamaan. Ya. Tadi A atau B tadi yang di atas? Oh, enggak ada. Baik, kita ke materi berikutnya, yaitu sistem pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier dua variabel ya, dv dua variabel. Sebenarnya hampir sama dengan pertidaksamaan linier dua variabel, cuma ini digabung ya. Digabung antara dua pertidaksamaan menjadi sebuah sistem. Contohnya misalkan yang tadi itu ya. Tadi di awal berapa soalnya? Atau kita pakai contoh lain ya. Kita pakai contoh lain aja. Saya coba lihat di sini. Nggak ada di sini. Dua X tambah 4Y. 2X tambah 4Y. Lebih dari sama dengan 8. Kemudian yang satunya X dikurang Y kurang dari 2. Nah, seperti ini. Jadi sistemnya mirip dengan sistem persamaan linier, tapi ya yang namanya pertidaksamaan ya harus ada tanda pertidaksamaannya. Kita cari dulu yang pertama, pertidaksamaan pertama yaitu 2X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Ya, kita cari titik
potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini X, ini Y. Kemudian 00-nya, jangan lupa 00. Coba kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah berapa? X 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. 4. Ya, 4. Berarti ini 0,2 terus 4,0. Oke, lanjut langsung ke ini, ke pertidaksamaan yang kedua. X min Y kurang dari 2. Oke, ini X, ini Y, 0, 0. Berapa nih? X-nya 0, Y-nya? Negatif 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2 ya. Nah, ini jadinya 0,-2 atau negatif 2, kemudian 2,0. Oke, sekarang kita gambar. Kita gambar. Sini. Ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. 0,2 berarti di atas. Kemudian 4,0 kira-kira di sini. Kemudian 0,-2 berarti di bawah. Kemudian 2,0 berarti di sini. Nah, ini untuk garis yang pertama, yaitu garis 2X tambah 4Y, lebih dari sama dengan 8, itu garisnya penuh ya, garisnya penuh. Seperti ini. Kemudian untuk garis yang kedua, yaitu X min Y, kurang dari 2, itu garisnya putus-putus ke atas nih. Kecilan. Ini garisnya ke atas. Nah, seperti ini. Oke ya. Berikutnya apa? Uji titik. Ya. Uji titik yang diujikan 0,0. Ajek pokoknya 0,0 aja terus. Kecuali kalau 0,0-nya itu dilalui oleh garis ya. Kalau 0,0 dilalui garis, ya berarti jangan ujikan 0,0. Ya. Uji 0,0 ke dalam pertidaksamaan pertama dulu. Berarti 2 kali 0, 0. Terus 4 kali 0, 0. Lebih dari sama dengan 8. Benar nggak ya? 0 lebih dari sama dengan 8? Salah. Salah. Berarti Salah. ini kan ya, ini kan yang harusnya diarsir yang bawah ya kalau seandainya benar. Tapi kalau salah ya berarti yang di atasnya. Yang di atasnya yang diarsir. Ini seperti ini. Yang arsirnya jangan nanggung-nanggung. Ini semua garis ini diarsir. Usahakan juga tegak lurus ya arsirannya. Nah, kemudian uji titik yang kedua. Uji titik yang kedua. Uji 0,0 ke pertidaksamaan yang kedua ini. 0 dikurangi 0. Kurang dari 2. Benar atau salah? Benar. Kalau benar berarti diarsir ya. Yang 0 ini kan 0 mewakili daerah di atasnya garis ungu ya. Saya berikan warna berbeda karena biar kalian paham itu garis yang mana gitu. Ini garis di atas, daerah di atasnya garis warna ungu ini kita arsir. Ya. Kita arsir semua. Kita arsir. Oke, sehingga ada 2 arsiran ya. Kok numpuk-numpuk gitu, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ini nanti tumbuk-tumbuk kayak gitu tuh ada maksudnya, ada artinya. Jadi gini, kalau tadi kan di pertidaksamaan linier, itu suara siapa ya? Tolong di mute dulu. Suaranya masuk ke sini. Ini kalau sistem pertidaksamaan linier, itu kita cari yang arsirannya double, arsirannya 2. Ya, jadi daerah ini dibatasi ini, ya, kemudian ini ke atas. Nah, ini adalah DHP. Ya, paham ya? Jadi DHP itu adalah daerah yang diarsir oleh kedua pertidaksamaan. Ada juga versi lain yang menggunakan yang diarsir ketika sudah masuk ke sistem,
itu yang diarsir adalah bukan daerah penyelesaiannya. Sehingga nanti saya tunjukkan, nanti bentuknya bukan seperti itu ya. Malahan yang paling daerah yang diarsir itu malah yang bukan penyelesaian. Jadi kira-kira seperti ini. Ini garis, kemudian ini garis ya. Tadi kan yang diarsir di atasnya ya, untuk garis yang pertama yang ini ya. Ini pertama, ini garis kedua. Garis yang pertama kan yang harusnya diarsir yang atas. Maka ini kebalikannya, yang diarsir yang bawah seperti ini. Kemudian pertidaksamaan kedua itu kan himpunan penyelesaiannya ke atas ya. Tapi yang diarsir bawahnya. Gini. Nah, sehingga yang paling bersih ini adalah DHP. Jadi ini versi kedua ya, versi arsiran pertama, versi arsiran kedua. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan nggak mengenai daerah arsiran ini? Tapi kalau kalian, tergantung kalian nyamannya aja yang mana. Kalau saya sih terbiasa menggunakan yang versi kedua. Versi kedua ini karena daerah hasil penyelesaiannya itu jelas ya, paling bersih yang mana nih? Oh, berarti daerah paling bersih itu yang DHP. Kalau yang versi pertama, arsiran pertama ini, justru malah yang paling berantakan atau yang paling banyak arsirannya yang diambil sebagai DHP. Gitu. Oke, silakan kalian boleh screenshot dulu. Silakan screenshot. Sudah belum? Sudah. Sudah. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini materinya agak berat sebenarnya nih. Sudah masuk ke fungsi kuadrat itu agak beratnya karena harus menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara mengubah dari grafik menjadi sebuah fungsi ya. Tapi nggak apa-apa, coba saya sampaikan pelan-pelan sampai kalian paham ya. Oke, sekarang masuk ke dalam pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Dulu di SMP sudah pernah belajar fungsi kuadrat kan ya? Fungsi kuadrat. Sudah pernah belum? Kelas 9 kalau nggak salah. Lupa ya? Nggak tahu Pak, lupa Pak. Sekarang lupa, kemarin nggak tahu. Karena pembelajarannya daring, saya nggak nyatet gitu biasanya. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Tapi sebelum ke pertidaksamaan kuadrat, kita masuk ke persamaannya dulu ya, recall ya. Recall, memanggil ulang, mengingat-ingat persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat atau fungsi ya, persamaan atau fungsi kuadrat. Kita akan menggambar grafik persamaan atau fungsi kuadrat. Misalkan saya punya fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ya. Ini kita harus pelan-pelan ya. Langkah pertama yang harus kita selesaikan ya, untuk menggambar fungsi kuadrat ini, grafik fungsi kuadrat ini adalah satu, menentukan apa? Ada yang tahu nggak? Menentukan apa? Titik potong ya, tipot. Menentukan tipot sumbu X. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita ubah Y-nya menjadi 0. Menentukan titik potong sumbu X dengan cara kita nolkan Y-nya. Ya. Berarti Y-nya kita ganti 0, jadinya 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Seperti ini. Atau dibalik ya. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu apa? Setelah itu difaktorkan. Ya, pemfaktorannya bagaimana? Saya tidak mau mengajari lagi pemfaktoran ada berapa macam. Ya, caranya bagaimana? Langsung saja kita gunakan pemfaktoran langsung ya.
Pemfaktoran langsung. Jadi berapa kali berapa hasilnya 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 3. Berapa? Bilangan yang dikalikan hasilnya 2. Dijumlahkan hasilnya 3. Berapa dan berapa? Ya. Suaranya nggak jelas tadi. Berapa? 1, Pak. 1 1 dan dan 2. 2. Berarti X. Ya, kalau sudah selesai tolong mikrofonnya dimatikan dulu. X ditambah 1 kali X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Dari sini kita dapatkan X sama dengan berapa? Min 1. Terus yang satunya X sama dengan min 2. Sehingga titik potongnya adalah, tadi Y-nya 0 ya. Berarti titik potong yang kita dapatkan adalah min 1,0 dan berapa? Min 2,0. Seperti ini. Ini kita dapatkan titik potong sumbu X. Berikutnya kita cari titik potong sumbu Y. Ya. Menentukan tipot sumbu Y dengan cara X-nya kita ganti dengan 0 ya. X-nya sama dengan 0. Oke, ya ini ya. Jadi Y sama dengan X-nya ganti 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2. 0 terus ini 0 juga terus 2. 0 tambah 0 tambah 2 berapa? 2. Ya lebih gampang daripada yang tadi. Jadi kita dapatkan titik potong sumbu Y-nya adalah tadi X-nya 0, Y-nya 2 atau 0,2. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya lanjutkan. Belum ya? Oke, berikutnya langkah ketiga adalah menentukan titik puncak ya, menentukan titik puncak. Tipun kasih C, tipunch gitu ya. Titik puncak yaitu X puncak dan Y puncak. Untuk X puncak itu rumusnya adalah ya X puncak dulu. X puncak itu min B per 2A. B-nya dari mana? A-nya dari mana? Nah, dari sini. Jadi bentuk persamaan bentuk fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, sehingga ini X kuadrat, koefisien dari X kuadrat itu adalah A ya. Ini karena nggak ditulis berarti 1 ya. Kemudian B-nya 3, kemudian C-nya 2. C-nya 2. Ya. Ya. Sama dengan min B. B-nya masuk. Ya, B-nya tadi 3 masuk min 3 per 2A. 2 kali berapa? A-nya 1. Ya, sama dengan min 3 per 2. Seperti ini. Kemudian Y puncak. Y puncak itu bagaimana rumusnya? Sebenarnya rumusnya gini. Min D per 4. Min D per 4A ya. Atau kita bisa pakai cara yang lebih simpel. Jadi nggak usah menggunakan rumus ini. Ya. Kita pakai substitusi aja. Kita substitusikan ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi YP sama dengan X kuadrat, X-nya kita ganti dengan min 3 per 2. Ya, kuadrat. Kemudian ditambah 3 kali. X-nya kita ganti lagi dengan min 3 per 2. Ditambah 2. Seperti itu lebih gampang ya. Min 3 per 2 kuadrat. Jadinya 9 per 4. Kemudian ditambah 3 kali min 3. Nah, ini jadinya min 9 per 2. Min 9 per 2 ditambah 2. Lalu kita samakan penyebutnya. 4, 2 berarti 4 ya. Ini 9. Kemudian 4 bagi 2, 2. Ya, kali 9 jadinya min 18. Kemudian 2 kali 4, 8. Seperti ini. Sama dengan 8 tambah 9, 17. 17 kurang 18, min 1 per 4. Jadi titik puncak dan Y puncak, X puncak dan Y puncaknya adalah min 3 per 2, min 1/4. Seperti ini. Ya, jadi ada 3 hal yang harus kalian lakukan kalau mau gambar fungsi kuadrat.
ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan satu titik puncak. Gitu. Silakan kalian boleh screenshot dulu sebelum nanti kita gambar grafik. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Langkah berikutnya adalah kita akan menggambar. Ya sebenarnya ada satu langkah lagi tapi opsional ya, bisa digunakan bisa enggak, yaitu menentukan titik bantu. Tapi itu opsional sih. Kalau kita nggak butuh ya nggak usah dicari. Nah sekarang kita gambar grafiknya. Tadi kita ulang dulu ya. Yang pertama tipot sumbu X berapa? Tipot sumbu X min 1,0 dan min 2,0 ya. Kemudian yang kedua tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y-nya 0,2. Kemudian 3 titik puncak. Titik puncak yaitu min setengah, min 3/2, lupa ya. Berapa tadi? Gesernya susah. Oh, min 3/2, min 1/4. Min 3/2, min 1/4. Nah, sekarang kita gambar grafiknya. Ini, sini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini langkah pertama masukkan titik potong sumbu X ya. Min 1,0 di sini, min 2,0 kira-kira di sini. Jadi kalian nggak harus menggambar sesuai dengan skala penggaris ya, 1 cm nggak harus. Tapi yang penting kira-kira saja. Kira-kira itu skalanya pas nggak? Kalau ini kan nggak pas ya, min 1-nya di sini kok min 2-nya di situ. Harusnya di sini ya, min 2. Kemudian titik potong sumbu Y 0,2, berarti kira-kira di sini. Dan titik puncaknya min 3/2 sama min 1/4. Min 3/2 itu min 1,5. Berarti ini. Kemudian, di sini ya. Ini. Kemudian min 1/4 itu berarti setengahnya setengah ya. Berarti di sini. Ini min 1/4. Ini min 3/2. Ya kira-kira seperti ini. Nah ini. Titiknya ada di sini. Sekarang kita gambar ya, gambar dari sini. Jangan warna hitam ya, agar beda. Ini warnanya biru. Nah ini ke atas. Nah kira-kira seperti ini ya. Ya kira-kira aja lah. Saya nggak bisa gambar presisi seperti yang dilakukan GeoGebra atau Desmos ya. Ini hanya kira-kira saja seperti ini gambarnya. Ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan tadi berapa? Y sama dengan X kuadrat plus 3Y plus 2. Kok 3Y? X kuadrat plus 3X plus 2. Ya, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Ini hanya sebagai pengantar untuk masuk ke materi pertidaksamaan kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu hanya sebagian kecil dari persamaan ya. Kalau persamaan atau fungsi kuadrat kan gambarnya repot ya. Artinya harus titik potong, titik puncak, gambar. Nah, untuk pertidaksamaannya itu hanya uji titik saja. Contoh misalkan, saya akan memberikan soal misalkan tentukan DHP ya. DHP dari lupa belum tak kasih judul ya. Ini masuk ke pertidaksamaan kuadratnya nih, masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Tadi kan recall-nya sampai sini. Nah, ini masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Misalkan tentukan DHP dari Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Ya, gitu kan? Nah, berarti ini soalnya kan sama. Cuma bedanya pada tandanya saja. Ini sama dengan ya, yang ini lebih dari sama dengan. Berarti gimana? Ya harus kita uji titik.
uji titik lagi. Uji titik. Karena gambarnya kan sudah ada di sini. Tinggal kita uji titik mana yang mau kita arsir. Nah, uji titiknya berapa? 0,0. Dilalui nggak? Dilalui garis nggak? Enggak. Berarti boleh kita ujikan di sini. Uji titik 0,0. Nah, sekarang masukkan ke sini. Y lebih dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2. Oh, Y-nya 0 ya. Sorry. Tadi Y-nya ini 0 nih. Keliru. Ini Y-nya 0 ya. Ini X, ini Y. 0 lebih dari sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2. 0 lebih dari sama dengan 2. Benar atau salah ini? Salah ya. Salah. Ini salah. Kalau salah bagaimana? Kalau salah ya berarti jangan diarsir. Ya, kalau salah jangan diarsir. Yang diarsir yang benar, yang di daerah penyelesaian. Jadi 0 ini mewakili daerah di luar kurva. Di luar kurva itu mulai dari atas ini sampai ke bawah, ke atas lagi. Nah, karena ini salah, jangan diarsir. Yang diarsir mana? Yang diarsir adalah yang di dalam kurva ini. Ya. Jadi seperti itu, hanya sedikit ya materi dari pertidaksamaan. Selebihnya itu masuk ke materi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Itu yang menjadi kunci kalian bisa menentukan daerahnya itu bagaimana. Ya harus tahu kurvanya dulu sebelum mengarsir gitu kan. Oke, jadi seperti itu ya. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Saya mau minum dulu. Capek ngomong terus. Screenshot dulu ya. Silakan screenshot. Oke, nah sekarang coba kalian buka bukunya, buka buku kalian maksudnya. Kita lihat contoh soal yang lain yang ada di buku. Saya mau bahas soal dari buku halaman 80 ya. Coba kalian pilih ya. Dari mulai nomor 3 atau nomor 4. Nanti yang nomor 7 sama 8 belum saya jelaskan ya nanti ya. Coba saya bahas nomor 3 ya. Nomor 3. Oke nggak nomor 3? Bahas nomor 3 ya. Soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Tentukan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Coba ini. Tadi langkah pertama apa? Tipot sumbu X. Ya, berarti Y-nya 0. Y-nya 0. Berarti 0 kita buat persamaan dulu ya. 0 sama dengan 2X kuadrat ya ditambah 2X dikurangi 4. Pemfaktorannya gimana? Ini pemfaktorannya gimana? Berarti ini 2X ya, sini 2X, sini X. Kemudian ininya min 2, ini plus 2. Seperti ini ya. Oke, berarti kita dapatkan 2X min 2 sama dengan 0 ya. 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Yang satunya X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi titik potongnya adalah 1,0 dan tolong itu mikrofonnya dimatikan dulu aja. Ya, nanti dimatikan. Suara backgroundnya kedengaran sekali soalnya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau soalnya pilihan ganda sih gampang karena kita kadang-kadang kita nggak perlu menyelesaikan sampai tuntas, itu sudah mengarah ke jawaban. Contohnya ini ya. Sudah ketemu titik potongnya 1 dan min 2. Nah, berarti di antara A, B, C, D, E
Itu yang tidak mungkin adalah yang A tidak mungkin. Ya, A tidak. Karena A itu titik potongnya min 1 dan 2. Kemudian B juga tidak mungkin karena titik potongnya min 1 dan 2. Yang C mungkin. Ya, titik potongnya min 2 dan 1. D juga mungkin. Terus yang E tidak mungkin. Ya, E tidak mungkin. Kemudian jawaban kita mengerucut ke dua pilihan, yaitu C atau D. Ya, C atau D. Grafiknya sama-sama mengarah ke atas. Grafiknya sama-sama mengarah ke atas. Kemudian apalagi itu? Titik potong dan titik yang dilalui juga sama. Ya enggak? Ya, titik potong sembunyinya kan sama-sama min 4. Tinggal kita uji titik saja ini. Karena pilihannya mengarah ke atas semua, titik potongnya sama semua, titik potong sembunyinya juga sama. Berarti kita tinggal uji titik saja ya. Uji titik. Uji titiknya berapa? Nah, seperti biasa, uji titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. X-nya 0, Y-nya 0 ya. Berarti 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 4. Jadi 0 kurang dari sama dengan 0 tambah 0 kurangi 4. 0 kurang dari sama dengan min 4. Benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan min 4. Salah. Salah ya. Harusnya lebih dari sama dengan. Maka ini bukan penyelesaian. 0 itu letaknya di mana? Di dalam apa di luarnya grafik? Kalau kalian lihat. Dalam. 0 itu di dalam grafik ya. Berarti 0 bukan penyelesaian. Artinya yang diarsir ini kalau yang kalian yang tidak sedang pegang buku. Ini saya gambarkan ulang seperti ini. Kok warnanya beda sih? Ini saya gambarkan seperti ini. Ininya min 2, ininya 1. Terus ininya min 4 ya. Seperti ini. Kok nggak muncul gambarnya, Pak? Apa ya? Sebentar. Nggak muncul ya? Iya, nggak muncul. Yang lain gimana yang lain? Muncul nggak? Muncul. Muncul. Berarti punyamu digeser-geser coba, Amelia. Punyamu digeser-geser mungkin tenggelam dengan apa tampilan-tampilan yang lain. Atau bisa out dulu nanti masuk lagi kalau misalkan susah. Atau kemungkinan ketiga susah sinyal. Gitu ya. Iya, Pak. Sinyal tidak stabil mungkin. Ditunggu saja. Tadi sampai mana ya? Oh, ini gambar ya. Berarti kan seperti ini grafiknya. Ini naik ke atas seperti ini. Ini 0,0 kan diletaknya di sini. Ya, 0,0 letaknya di situ. Dan 0,0 ini salah. Berarti arsirannya yang diarsir jangan yang di dalam tapi di luar. Di luar pun jangan nanggung-nanggung. Ini arsirannya harus semua diarsir seperti ini. Diarsir seperti ini. Nah, sehingga daerah luar ini adalah daerah penyelesaian. Ya, ini tulis di HP. Ini juga ditulis di HP. Pokoknya yang ada di luar grafik itu adalah di HP-nya. Ya, paham ya sampai sini ya? Silakan kalian boleh screenshot tampilannya. Nanti screenshot yang sudah kalian koleksi lagi. Yang sudah kalian gambar-gambar yang sudah kalian dapatkan itu nanti bisa di-share di grup kelas ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak merangkum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan di luar materi hari ini juga boleh. Misalnya yang tadi saya singgung ya. Penilaian kemarin, ya penilaian SPLTV bagaimana? Ada yang belum ikut penilaian nggak? Ini yang hadir di meeting hari ini, pagi ini, ada yang belum penilaian, ada nggak? Kemarin ada satu anak yang japri ke saya, nanya susulannya ada nggak? Gitu.
Nah, ini sih kemungkinan susulan semua nih. Ya. Yang sudah ulangan pun kayaknya susulan. Susulan aja ya. Susulan semua ya, pakai tes saat PTM aja ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Waduh, kamu kok konaah sekali. Iya, iyanya langsung iya. Kemarin saya sempat spill tapi nggak spill nama ya. Spill siswa yang mengerjakan 9 menit. Ya. Terus ada rekor terbaru ternyata. 6 menit ada. 6 menit mengerjakan. Selesai 6 menit. Hebat ya. Aduh, nggak respon ya sudah. Sepertinya pembahasannya tidak menarik ya. Oke, nanti kalau ada informasi tentang pembelajaran atau informasi lain terkait penilaian kemarin nanti saya sampaikan di grup. Jangan sampai kalian yang minta susulan minta ini itu tapi waktu susulannya dilaksanakan kalian nggak ikut lagi. Jadi manfaatkan betul-betul kesempatan misalkan saya adakan susulan langsung ikuti ya. Jangan mengecewakan saya lagi. Penilaian kemarin bukan yang SPLTV. Kemarin-kemarinnya lagi. Banyak yang minta susulan tapi ternyata ketika susulan dilaksanakan ya malah ngilang, ghosting ya kan. Ya nggak tahu entah itu kuotanya habis atau karena ada keperluan. Saya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya meminta maaf kalau ada yang keliru dari awal sampai sekarang. Tetap jaga kesehatan di musim seperti ini ya, minum vitamin atau minum madu jika perlu untuk menjaga daya tahan tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi yang terakhir itu belum screenshot. Nanti di grup aja ya, minta screenshot temen Iya, ya. Pak. Heeh.